Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya M. Arifin. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Judul penelitian saya adalah pengaruh motivasi dan kemampuan terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Umum Kasih Ibu Rengat. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh motivasi dan kemampuan secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai bagi umum dan keuangan di Rumah Sakit Umum Kasih Ibu Rengat. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai bagian umum dan keuangan di Rumah Sakit Umum Kasih Ibu Rengat. Selanjutnya, latar belakang. Sumber daya manusia yang ada pada organisasi memiliki berbagai karakteristik, termasuk kemampuan kerja, motivasi, dan kinerja yang dimilikinya. Ketika komponen tersebut sangat berkaitan dan berada dalam diri pegawai yang melaksanakan tugas sehari-hari. Selanjutnya, telaah pustaka. Pengertian motivasi. Menurut Luthan 2006 mendefinisikan motivasi merupakan proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditunjukkan untuk tujuan atau insentif. Selanjutnya, pengaruh antara motivasi dan kemampuan terhadap kinerja. Menurut Gibson dan Lugianto 2006 berpendapat, kinerja sumber daya manusia adalah fungsi dari motivasi dan ability atau perpaduan antara motivasi yang ada pada diri seseorang yang mempunyai dan kemampuannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Apabila motivasi tinggi dengan didukung oleh kemampuan yang tinggi, maka kinerja pegawai juga tinggi. Selanjutnya, kemampuan atau ability. Menurut Nur Hadi 2009, kemampuan kinerja merupakan kapasitas seseorang dalam menggerakkan berbagai macam tugas dalam pekerjaannya. Selanjutnya, kinerja. Menurut Robin 1996 menyatakan, kinerja merupakan perilaku kerja yang ditempatkan oleh orang-orang yang terlibat dalam perusahaan dan dapat dijelaskan melalui sistem evaluasi kerja. Selanjutnya, kerangka analisis. Proses kinerja seorang pegawai dapat berjalan dengan baik dan benar apabila motivasi tersebut memberikan dorongan kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian, motivasi yang baik tanpa didukung oleh kemampuan pegawai yang cukup juga tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal. Ini kerangkanya. Motivasi pegawai X1 namanya teori Y. X2 nya pemahaman verbal dan penalaran induktif. Kinerja pegawainya kuantitas dan kualitas. Selanjutnya, hipotesis. Diduga terdapat pengaruh motivasi dan kemampuan secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai bagian umum dan keuangan di Rumah Sakit Umum Kasih Ibu Rengat. Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Kasih Ibu di Rengat, Jalan Aski Aris, Kampung Dagang Rengat. Jenis dan sumber data. Data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan, berupa informasi yang dikumpulkan langsung seperti jawaban respon dan tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, data sekunder.
yaitu data dalam bentuk jadi yang dimiliki, seperti jumlah karyawan, struktur organisasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Selanjutnya teknik kuesioner merupakan metode di mana peneliti menyusun daftar pernyataan secara tertulis, kemudian dibagi kepada respon untuk memperoleh data. Berikutnya penelitian terdahulu. Nama peneliti yang pertama Khoiriyah dan Taslim 2012. Judul penelitiannya Pengaruh motivasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Organ Komering Ilir. Metode analisnya regresi linear berganda. Hasil penelitiannya, motivasi cukup memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja seorang pegawai. Adapun bentuk dari motivasi yang diberikan dapat dilakukan melalui dua langkah, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang kedua dari Rahmawati 2006. Judulnya Pengaruh Motivasi Kerja, Kemampuan Kerja, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Perkaryawan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pelindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitiannya, ada hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara variabel motivasi kerja, kemampuan kerja, serta gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Yang ketiga dari Farinusa tahun 2011. Judulnya Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Jayapura. Menggunakan linear berganda. Hasil penelitian, adanya hubungan yang signifikan antara kemampuan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kota Jayapura, sehingga dapat dikatakan kemampuan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai DPRD Kota Jayapura. Berikutnya data variabel menggunakan metode pegawai X1. Menurut Robin dan Judge 2008 menyatakan bahwa motivasi adalah proses yang berperan pada intensitas arah dan lamanya berlangsung upaya individu secara arah pencapaian sasaran. Dimensinya kesadaran diri dan motivasi diri. Dimensi kesadaran diri indikatornya mengenali perasaan dan perilaku diri sendiri. Terus motivasi diri indikatornya memberikan perhatian untuk motivasi diri sendiri, mampu bekerja secara konsisten ketika berada di bawah tekanan, skalanya ordinal. Kemampuan pegawai X2. Pengetahuan pegawai. Dimensinya pengetahuan pegawai. Pegawai mampu memahami apa yang didengar perintah tugas atasannya. Selanjutnya kinerja pegawai Y. Dimensinya kualitas kerja. Indikatornya ketelitian kerja, keterampilan kerja, ketepatan kerja. Berikutnya dimensi waktu. Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kedua, mampu memanfaatkan waktu yang baik. Teknik analisis data. Analisisnya menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan dengan cara merumuskan dari menafsirkan data
yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisan data sehingga dapat diketahui gambaran umum perusahaan yang diteliti. Populasi dan sampel. Populasi. Menurut Sugiono tahun 2012 menyatakan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diteliti yang mempunyai kualitas atau jumlah dan karakteristik tertentu. Berikutnya sampel. Menurut Sugiono tahun 2018, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena populasi tidak besar, yaitu kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan sensus. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.